Kemudian ikhwani rahimakumullah, kita lanjutkan pembahasan tentang kitab Safinatun Najah. Insyaallah kita sudah sampai kepada bab saktatus shalah. Bismillahirrahmanirrahim. Galal muallif radhiyallahu anhu wa nafa'ana bi ulumihi fid dharaini amin. Faslun saktatus shalah sittun. Baina takbiratil ihram wa du'ail iftitah wa baina du'ail iftitah wa ta'awudz wa baina al-fatihah wa ta'awudz wa baina akhir fatihah wa amin wa baina amin wa surah wa baina surah wa ruku'. Saktah itu apa? Berhenti sejenak dalam sholat itu ada di 6 tempat. Jadi sholat itu nggak boleh maraton, tapi ada berhenti-berhentinya dalam bacaan. Jadi dalam bacaan ada berhentinya. Pertama, baina takbiratil ihram wa du'ail iftitah. Jadi abis takbir Allahu akbar takbiratul ihram, enggak langsung baca doa iftitah. Allahu akbar, diam sejenak. Diamnya sejenak. Kemudian baina du'ail iftitah wa ta'awudz. Antara doa iftitah sama ta'awudz juga beda. Innaka Hamidum Majid. Maaf. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira subhanallah bukratan wa asila. Jadi habis baca ta'awudz, baca istiftah, diam sejenak baru a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kemudian bainal Fatihah wa ta'awudz. Habis ta'awudz enggak langsung a'udzubillahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim, enggak begitu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim, diam sejenak baru masuk kepada Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian baina akhiril Fatihah wa amin. Antara akhir Fatihah dan pengucapan amin. Ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Enggak langsung amin, enggak. Ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Diam sejenak. Amin gitu. Baina amin wa surah. Antara amin dan surat. Jadi amin, habis amin enggak langsung baca surah si imamnya. Atau kalau kita sholat sendiri nggak langsung baca surah, habis amin diam sejenak dulu baru baca surah qul huwallahu ahad Allahus samad. Jadi ada diam sejenak. Kecuali kalau jadi imam. Kalau jadi imam maka diam sejenaknya agak lama, menunggu makmumnya baca Fatihah dulu. Jadi amin, habis amin imamnya diam. Diamnya agak lama sekadar kira-kira Fatihah makmum itu kebaca. Jadi makmum baca Fatihah, begitu kira-kira makmum baca Fatihahnya bisa hampir selesai baru imamnya bismillahirrahmanirrahim qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Jadi ada jeda. Tapi kalau sholat sendiri nggak usah lama-lama. Amin, diam sejenak, bismillahirrahmanirrahim qul ya ayyuhal kafirun. Nah, bedanya kalau sendiri sama kalau jadi imam. Jadi imam agak lama saktahnya. Hanya antara amin dan bacaan surah. Kemudian baina surah war ruku. Jadi habis baca surat nggak langsung ruku. Contohnya qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa antum 'abiduna ma a'budu wa la ana 'abidu ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'budu lakum dinukum waliyadin. Diam sejenak dulu baru Allahu akbar ruku. Jadi ada diam sejenak, saktah namanya. Bagaimana kalau masbuk? Kalau masbuk jangan pakai diam sejenak, udah tahu masbuk terlambat datangnya. Kalau masbuk buru-buru namanya. Ya. Jangan kalau masbuk pakai saktah. Pakai saktah nggak keburu ruku bareng imam, akhirnya ketinggalan 1 rakaat. Nah, kalau masbuk udah tahu datang masbuk, imam udah walam yakun lahu kufuwan ahad, langsung buru-buru takbir, langsung ikut imam ruku, dia ruku juga. Jangan pakai saktah dulu. Jadi Allahu akbar diam, baru mau baca istiftah nggak usah. Habis Allahu akbar takbiratul ihram, imam ruku, dia langsung ruku. Jadi kalau orang yang masbuk itu dia harus lebih cepat lagi, jangan pakai saktah. Ini buat orang yang sholatnya normal. Kemudian faslun al arkanul lati talzamu fiha tuma'ninatu arba'atun. Rukun-rukun yang dimana wajib tuma'ninah di dalamnya ada 4. Jadi 4 tempat wajib tuma'ninah. Ar-ruku wal i'tidal was sujud wal julusu baina sajdatain. Ruku jangan buru-buru, tuma'ninah. I'tidal juga sama, tuma'ninah. Sujud juga sama. Duduk di antara 2 sujud juga harus pakai tuma'ninah. Apa itu tuma'ninah?
at-tuma'ninatu hiya sukunun ba'da harakatin bihaitsu yastaqirru kullu udwin mahallahu biqadri subhanallah. Tuma'ninah itu apa? Adalah diam sejenak setelah dia melakukan gerakan dengan sekiranya semua anggota tubuhnya sudah tetap di tempatnya dengan kadar bacaan subhanallah. Jadi sami Allahu liman hamidah, tuma'ninah dulu, jangan buru-buru. Ketika tangannya udah nggak gerak, badannya udah biasa, baru dia turun untuk sujud. Tuma'ninah dalam ruku juga sama. Tuma'ninah. Jadi tuma'ninah itu kadarnya kira-kira mungkin 1 detik. Bacaan subhanallah 1 detik. Jadi harus ada tuma'ninah, nggak buru-buru. Allahu Akbar, sami Allahu liman hamidah, nggak ada. Itu nggak boleh kalau nggak ada tuma'ninah. Sholat fardu wajib tuma'ninah. Terus kalau kita lihat bulan puasa ada orang yang nggak pakai tuma'ninah sholatnya. Ada biasanya di TV suka, ya mungkin di daerah sini nggak ada, tempat lain ada. Sholat taraweh 20 rakaat berapa? 7 menit. Allahu Akbar, Allahu liman hamidah, Allahu Akbar. Itu buat kakek-kakek punggung udah sakit, tidak disarankan ikut. Dan kalau boleh jangan ikut-ikutan. Kenapa? Oh, tuma'ninah kalau di sholat sunnah itu hukumnya sunnah. Ada gaul yang mengatakan demikian. Ya benar. Tapi kita baca kitab fikih, kita belajar hukum fikih bukan untuk semuanya dipraktekan. Harus memahami kita tuh ibadah, bukan berarti semua yang di kitab diamalkan. Ibadah itu harus lihat-lihat dulu. Lagi menyembah Allah Subhanahu wa taala, masa buru-buru? Lagi munajat pada Allah Subhanahu wa taala, masa buru-buru? Jadi maksud daripada sholatnya nggak dapat. Maksud sholatnya itu apa? Sholat itu maksudnya mendekatkan diri dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Sholat itu maksudnya khusyuk pada Allah Subhanahu wa taala. Sholat itu hudur hatinya. Bagaimana mau hadir hatinya kalau sholatnya 20 rakaat 7 menit, ada lagi yang 3 menit. Naudzubillah. Tapi kalau kata orang begini, oh daripada nggak terawih, ada aja jawabannya. Jadi dikasih nasihat, ada aja jawabannya. Oh, daripada nggak terawih, mendingan terawih tapi begitu. Coba aja bilang, kamu kalau ketemu orang tua ngomongnya cepet, ya ngomongnya cepet. Ini lagi munajat sama Allah. Kalau sekarang ngomong sama orang tua, lagi perlu sama orang tua, tapi ngomongnya cepet. Bapak saya perlu uang 100.000 sekarang juga cepat. Nah, mana ada begitu sama orang tua, pasti ngomongnya juga baik-baik, pelan-pelan. Begitu juga dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi maksud sholatnya nggak dapat. Memang secara hukum fikih boleh-boleh aja, tapi maksud sholatnya nggak dapat. Kenapa? Sholat itu adalah dia muwajahah dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian faslun asbabu sujudis sahwi arbaatun. Nah, ini kita sampai pasal sebab-sebab sujud sahwi. Insya Allah kita bahas sedikit. Sebab-sebab seorang disunnahkan sujud sahwi sebelum salam itu ada 4. Yang ini pertama, al-awwalu tarku ba'din min ab'adis shalah au ba'dil ba'd. Meninggalkan ab'adus shalah. Ab'adus shalah atau sebagian daripada ab'adus shalah. Apa itu ab'adus shalah? Harus tahu dulu. Ab'adus shalah itu harus tahu. Apa itu ab'adus shalah? Ab'adus shalah itu sunnah ab'ad. Sunnah ab'ad itu seperti tahiyat pertama, ya tahiyat pertama, kemudian bacaan-bacaan yang di tahiyat pertama, atau kunut dan bacaan-bacaan yang di kunut. Itu kalau ditinggalkan maka sengaja atau tidak sengaja sunnah sujud sahwi. Jadi bacaan yang ada di tasyahud awal atau tasyahud awalnya duduknya atau berdirinya untuk kunut, atau bacaan-bacaan yang ada dalam kunut ada yang dia tinggalkan sepenuhnya atau sebagiannya saja, sebelum salam dia sunnah sujud sahwi. Itu yang pertama. Jadi apapun yang ada di tasyahud awal dan di kunut, kalau itu ditinggalkan sunnah sujud sahwi. Kemudian atsani fi'lu ma yubtilu amduhu wa la yubtilu sahwuhu idza fa'alahu nasiyan. Yang kedua yang membuat sujud sahwi itu jadi sunnah untuk seseorang. Kenapa dia bilang sujud sahwi itu sunnah? Kalau sengaja-ngaja sujud sahwi bisa batal sholatnya. Karena sujud sahwi itu asalnya tidak ada dalam sholat. Diadakan karena melakukan sebab-sebabnya.
Kalau orang sengaja-ngaja kan dalam keadaan lupa, asalnya sholatnya batal. Lagi sholat tiba-tiba ngobrol, bicara, nggak ngeh dia. Samsul, ada di mana kunci rumah? Di bawah televisi, di dalam meja. Nggak ngeh dia lagi ngomong, nggak sadar dia lagi sholat. Harusnya batal sholatnya, tapi karena dia melakukan dalam keadaan lupa, dimaafkan oleh agama dan dia disunnahkan sujud sahwi sebelum salam. Jadi apa-apa yang membatalkan ketika dia sengaja, kalau dia lakukan hal itu dalam keadaan lupa, maka sunnah sujud sahwi. Nah itu dua, insya Allah ada dua lagi, insya Allah pertemuan depan dua lagi. Yang